jawabannya itu Bang? Yang menjumpakan itu Bang? Karena itu memang sudah ketentuan Allah. Allah sudah mengatakan wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Itu hanya saja yang aku beri ilmu, kata Allah, hanya sedikit. Nah itu bukan banyak, sedikit teman. Nah itu, ini atas pemberian Allah. Karena siapa saja yang memiliki ilmu itu adalah orang yang mendapatkan ridha Allah. Nah itu, kalau tidak akan mendapatkan ridha Allah, tak jumpa dengan ilmu itu. Itu atas ridha Allah ilmu itu. Orang kekasihnya, mana dia sembarang menampakkannya? Maka dikatakannya Habibillah. Lagi Bang, lalu kalau dipakai digunakanlah sebagai dia itu, artinya kan ini penting Bang. Jiwa dan raga pertaruhannya di sini Bang. Karena memang Tuhan semuanya Bang. Di sini kan ini kan Tuhan ceritanya, nggak bisa selamat tanpa Tuhan. Jadi istilahnya kan kalau memberikan kepada saudara sendiri kan di situ dikatakan innamal mu'minuna ikhwani. Jadi yang dibagikan itu yang mana dia Bang? Tentang ini tadi Bang? Ya, bersaudara itu kan harus mengetahui Tuhan gitu Bang. Apakah ini memang dalam prosesnya dari perjanjian dia menuntut? Apakah dia memang harus bagaimana ya Bang? Ya, itu orang-orang yang sudah dipetunjuki Allah. Nah itu, orang-orang yang sudah dipetunjuki Allah, itulah yang dapat menerima amanah dari Allah. Kalau tidak dipetunjuki oleh Allah, tidak akan dapat menerima amanah itu. Nah itu. Itu maka coba kita lihat. Pekerjaan sehari-hari yang kita kerjakan pekerjaan siapa? Allah Bang. Hah? Allah. Mana ada Allah? Siapa? Allah makan minum. Memberi makan dan minum. Hah? Siapa? Kapan Allah beri makan dan minum? Yang bekerja siang dan malam makan dan minum itu kerja siapa? Hamba Bang. Ya? Hamba mana ayat? Jadi kan la maujudun ilallah ini tadi kan gitu Bang. Iya. Yang bekerja Allah. Bukan. Ya. Bukan. Kalau Allah lam yalid wa lam yulad. Tiada beranak dan tidak diperanakan. Hah? Manusia kalau jawabannya Bang? Manusia apalagi nggak ada apa-apa. La haula wala quwata. Tuhan Bang. Ya, Tuhan apa lagi? Maka istri itu siapa? Yang beristri siapa? Tuhan mana punya istri? Yang beristri siapa? Muhammad. Istri awal Bang. Ya? Coba siapa? Manusia Bang. Ya? Mana ada manusia? Manusia sudah dikatakan Allah la haula wala quwata illa daya dan upaya. La taqrabun zarratin illa bi iznillah. Tidak ada yang bergerak walau sebesar jarak kecuali izin Allah. Itu manusia.
ataupun hamba. Tak ada yang bisa dilakukan oleh hamba. Hamba itu adalah majaz, bayang-bayang. Nah itu. Jadi bagaimana cerita zat dan sifat kembali ya Bang? Ya itu cerita zat dan sifat itu betul. Nah, jadi kenyataannya yang kita lakukan siapa? Siapa yang punya pekerjaan? Ilmu Bang. Hah? Apa? Mohon izin Bang. Ada. Jadi sabda Rasulullah sudah mengatakan an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Pernikahan itu pekerjaanku. Siapa-siapa yang tidak melakukan bukan dari golonganku. Kenapa? Maka kita tinggalkan dia. Kenapa kita ingkari dia? Pekerjaannya semua kita kerjakan siang dan malam. Coba. Beristri, punya anak, kerja Muhammad. Makan dan minum kerja Muhammad. Coba. Apa saja coba? Ini kan kata sunnah. Sunnah Rasul yang kita kerjakan. Kita tidak ada yang kita lakukan, tidak ada yang kita perbuat kecuali mengikut sunnah, mengikut pekerjaan Muhammad. Jadi kalau orang yang berilmu bukan mengikut pekerjaan Muhammad lagi, melakukan pekerjaan Muhammad. Boleh? Dia kerjaan siapa yang dikerjakan? Coba kerja apa yang bukan Muhammad punya? Mohon izin Bang. Jadi kalau pekerjaan Muhammad, tahiyatnya nggak Muhammad lagi lah Bang. Apanya? Tahiyatnya. Kenapa muka? Akhirnya tidak Muhammad. Karena kan menghadap Bang. Iya. Akhirnya kan Muhammad juga kan? Iya Bang. Coba. La ilaha illallah itu hapus. Nanti kan dia puji kadi magi kadi di situ Bang. Menjadi Muhammad. Allah kan jadi Muhammad. Berarti yang lain. Coba. Banyak orang meninggalkan itu. Sedangkan Tuhan mengamanahkan kepada sekian hamba-Nya. Adamu ya Muhammad keranaku. Kata Tuhan, sekian alam itu keranamu. Allah tidak mau tahu kepada sekian alam. Itu Muhammad punya. Kenapa? Maka kita mengadu kepada Allah. Itu maka tak laku pengaduan kita itu. Nah, Muhammad pun juga menyatakan kepada umat, ana minallah wal mu'minin minni. Aku yang dari Allah, sekiranya orang yang dari aku. Nah, siapa yang menerubus, yang bermohon langsung kepada Allah itu orang tak beriman. Itu. Ada mana? Yang mana? Yang mana bantahannya? Izin Tuan. Tadi dalam mukadimah yang Tuan sampaikan bahwa sekalian daripada jemaah yang belajar ini Tuan,
hanya 10% yang paham. Iya. Jadi kalau yang nggak paham ini kemana giginya Tuan? Itu ada syafaat. Itulah syafaat tuh. Nah itu. Tapi kalau sudah tembus dia tidak dia syafaat lagi. Nah itu dia mah syafaatkan pula. Nah itu. Jadi maka benar kalimatnya la takat la tahjan itu Tuan ya? Iya. Itu maka yang pertama yang dirubut itu adalah syafaat Rasul. Itulah jaminan kita. Walaupun tidak seberapa ilmu itu yang kita dapat, tetapi karena adanya syafaat Rasul, maka disempurnakan Allah ilmu kita itu dan amal ibadah kita itu. Jika ada syafaat Rasulullah. Nah itu. Satu lagi Tuan. Satu hal lagi mau dipertanyakan Tuan. Biasanya bagi murid-murid yang datang berhadir kemari mendengarkan pengajian Tuan ya, sewaktu duduk di majelis ini, hakul yakin mendengarkannya Tuan. Iya. Tapi setelah lewat tembok yang tarik itu Tuan, udah buyar lagi. Gimana supaya Tuan supaya tetap duduk di dalam diri ini Tuan? Karena hayal. Hayal ya Tuan ya? Hayal. Itu belum ilmu, hayal namanya. Kalau sudah ilmu sampai kapan pun tak bisa luntur lagi dia. Ilmu itu kekal itu. Asal sudah sampai, sudah dapat ilmu itu sampai kapan pun tak bisa tinggal lagi dia. Ini kan masih cerita itu. Kita timbul hayalan. Bentar jadi hilang ya. Nah itu. Tapi karena itu berulang-ulang, akhirnya masuk ke ilmu dia. Nah, baru lengket dia, baru kekal dia. Nah itu. Walaupun dia berhayal Tuan, tapi sudah masuk ke dalam pengajian ini, berarti masih diselamatkan dengan selamat karena ada syafaat. Syafaat Rasul. Nah itu maka perlu baiat itu. Baiat itu adalah untuk mendapatkan syafaat Rasulullah. Kalau tidak kita baiat, tidak jumpa syafaat Rasul itu. Kemanapun carilah syafaat Rasul untuk jumpa. Nah itu. Karena si baiat itu penyerahan diri. Jadi kalau kita tidak mau menyerahkan diri, coba macam mana? Tak ada yang menunjukkan rahasia lah Tuan. Ah itu. Itu maka kata Allah, 1000 tahun carilah Tuhan itu tidak akan jumpa. Nah, itu karena dia rahasia. Jadi orang-orang berjumpa bagaimana? Dia menunjukkan dirinya Tuhan itu. Nah, rahasia itu dibukanya. Ditunjukkannya dirinya. Nah, baru jumpa. Kau tidak akan jumpa. Contohnya saja, diri manusia. Diri manusia ini ada rahasia apa enggak? Ada Tuan. Ada. Di bibir-bibir kan itu? Enggak lah Tuan. Enggak. Ditunjuk-tunjukkan ke orang? Enggak lah. Enggak. Gawat Tuan. Karena tahu. Kalau tunjuk-tunjukkan orang mau sunat orang lagi. Iya kan? Iya, bukan sunat 2 kali lah. Menunjukkan itu. Nah itu. Tapi sampai pada saat dan waktu memang yang rahasia itu, yang haram itu dibuka, wajib dibuka. Halal Tuan ya? Yang haram itu wajib. Dihalal. Nah, coba. Pertama kan haram kalau dibuka. Tapi sampai pada saat dan waktunya wajib dibuka. Itu hukum Allah. Bukan
karena haram itu haram terus begitu enggak. Ada saatnya yang haram itu jadi wajib. Itu hukum. Nah itu. Cuman. Betul itu. Betul. Nah, lah mana tahu diharamkan terus kan? Ya kan? Betul sudah badan tuh. Mau kawan ngamu. Ya ya. Apalagi Allah dengan hambanya begitu. Itu maka Allah tidak akan mau menunjukkan dirinya kecuali hamba yang menyerahkan diri kepadanya. Nah, jika ikhlas menyerahkan diri kepada Allah, tunjukkan dirinya. Kalau tidak enggak. Itu kemana saja boleh cari tidak akan jumpa. Karena dia rahasia. Izin Pak, berarti udah hukum pasti tanpa ada pernikahan mustahil dan menunjukkan dirinya Pak. Enggak lah. Udah pasti itu Pak. Ya enggak benar. Di atas pasti pun. Berarti hayal di situ ya Pak. Izin Tuhan. Iya. Di dalam ayat suci Al-Qur'anul Karim ada yang mengatakan kira-kira artinya Tuhan, apabila bertemu kepada makam Rabbi, niscaya aku beri 2 kebun surga. Iya. Makna yang sebenarnya kemana itu Tuhan? Mananya? Iya. Itu etikan. Itu makam Rabbi itu etikan. Ini di atas daripada hakikat tadi. Yang tadi yang saya sampaikan itu hakikat. Itu etikat. Itu dikatakan etikat ahli sunnah wal jamaah. 73 etikat dan 1 dia. Yang tadi kurang jelas sih Pak. Jamin masalah alam semesta nih Pak. Jaminan Allah tadi 1400 ya Pak ya. Rasul. Oh jaminan Rasul 1400. Rasul 1400. Allah 1500. Jadi berarti ini kemurahan Rasulullah. Oh ke bawahnya kemurahan Rasulullah. Ya inilah. Ke depan. Oh, ini kemurahan Rasulullah. Ini dikatakan limpah rahmat dari Pak ya. Nah iya. Untuk mendapatkan 1500 ini adalah kemurahan Rasulullah. Di situ pula Pak perkembangan ilmu tertutup Pak ya. Iya.
ilmu jin, baik rahasia ilmu sihir, baik rahasia ilmu tenung, ilmu mistik, keluar ini semua. Nah itu. Ini kita umat Islam hanya tidur saja. Orang sudah berkembang terus meningkatkan ilmunya. Kita cuma hanya sekadar salat, puasa, zakat, haji. Itu saja. Tak lama mustahil itu. Dihantam sihir aja pun habis semua itu. Nah itu. Bagaimanapun hebatnya, atau walaupun jadi bisul kepala itu tanpa sujud, kalau dihantam sihir itu bengkok aja. Tak sanggup dia menangkis sihir itu. Itu. Ini sihir karena ada ulama lagi. Maka dia tidak merajani lagi. Sudah mulai dia berjalan, mulai sudah berkembang, tapi belum sempurna kekuatannya. Baik sihir, mistik, tenung, itu, jin, masih disegannya ulama itu. Coba nanti kalau tak ada ulama lagi, terus orang megang dunia ini. Saya 2 malam mimpi berturut-turut. Malam semalam dulu itu saya bermimpi dakwah seluruh agama yang ada di muka bumi ini. Itulah yang saya bikin dakwah di sana. Lain agamanya, lain bahasanya. Kok bisa kita berbahasa itu? Tapi sesudah bangun ini nggak ingat lagi bahasa itu. Semua agama yang ada di muka bumi ini, yang bahasa Amerika, yang bahasa Inggris, yang bahasa Belanda, yang bahasa segala bahasa. Nah itu. Jadi malam semalam mimpi lagi. Tidak tanggung orang itu banyak, tapi di negara mana? Apakah di Indonesia ini, apakah di mana? Jadi minta dilantik presiden.
itu. Saya yang dimintakan untuk melantik presiden itu. Jadi saya bilang, kalau presiden tidak bisa. Nah itu, kalau menteri boleh. Karena sudah ada presiden. Menteri boleh. Saya bilang, jadi dilantiklah 4 menteri. Nah itu. Nah, silakanlah. Jalankan tugas masing-masing. Nah, itu tiap-tiap menteri itu. Mau kemana tugas dia ya terserah. Nah, cuma sudahlah dilantik. Sudah itu tadi malam dimulai jam 3. Mulailah kena lantik awak. Datanglah pasukan angin. Nggak tanggung. Pertama cuma hanya tersedak aja. Nah gitu, sudah tersedak, batuk terus gitu. Nah itu, jadi sudah batuk begitu, macam apa gitu, macam berlendir. Dibuat tidur tak bisa. Nah itu, asal dibuat tidur gitu, ngorok dia. Nggak bisa buat tidur. Nah sudah itu mulailah nyucuk ke belakang, menyucuk ke depan. Jadi yang parah adalah ke jantung. Dia nyucuknya. Wah itu luar biasa tekanan dia. Nah itu. Jadi nggak bisa buat tidur lagi. Jadi akhirnya dibekam orang tuh, dipijit tak mempan. Nah itu, saya suruh bekam. Dibekamlah sama si Duan. Nah itu, habisnya aku sanggup saya bangun. Nah itu, apa yang keluar? Bukan angin aja, air. Nah itu akan dua dia. Angin sama air. Nah itu. Banyak pula airnya itu. Itulah sesudah kuranglah air itu, barulah kurang dia menyucuknya itu. Dari mulai jam 3 sampai jam 6:30 tadi pagi baru mulai reda dia nyucuknya itu. Tapi terus saja dia dibekam di anginnya itu. Itu air yang banyak. Nah itu. Hampir satu hari ini tak bisa bangun. Karena angin itu tidak saja di badan, dia ke kepala, naik ke kepala.
salat yang dikerjakan oleh Muhammad. Nah itu. Jadi siapa yang mau salat, maka contohlah Muhammad. Nah, kalau tidak menyentuh Muhammad, maka tidak sah itu salat. Nah, itu. Karena Allah mengatakan tidak ada yang diwajibkan dalam salat itu kecuali Muhammad. Nah itu, ya ayyuhalladzina amanu wa aqimis salat. Wahai orang yang beriman, beriman itu Muhammad. Sesuai pula dengan pengakuan Muhammad kepada umat. Nah itu, sadu ra'aitumuni ana usalli. Bersalatlah kamu bagaimana aku bersalat. Ini asal bikin saja salat. Itu yang dinyatakan Allah dalam ayat suci Al-Quran. Kemudian kita lihat saja keterangan yang nyata pula. Adakah Allah mewajibkan kepada orang melakukan salat yang tidak berilmu? Ada? Ada? Ada. Ada salat. Nah, jadi siapa yang wudhu? Nah, itu maka tidak ada yang diterima Allah salat kecuali orang yang berilmu. Wajib pun tak. Nah itu. Kalau belum berilmu, belum wajib salat. Ada. Kita belum punya ilmu akhirat mengerjakan salat. Kata Allah, itu salat orang gila. Terima itu. Salat orang gila. Itu syaratnya mana nih? Itu syaratnya gitu tadi. Ya, orang yang berilmu itu saudara, orang yang tidak berilmu itu orang apa namanya? Gila. Orang tak berilmu itu orang apa namanya? Gila. Hah? Orang yang tidak berilmu orang apa namanya? Gila. Orang gila kan? Ya. Nah, terima Allah salahnya enggak? Orang gila nih. Nah itu. Itu akan dikatakannya fawailul lil
innal ladzina an salatihim sahun. Celaka orang yang salat. Coba. Masuk orang gila kau. Nah, itu. Begitu kata Allah mengatakan orang yang salat itu. Orang gila kau. Nah, kenapa? Kembali. Nah. Nah. Disuruh menghadap, kamu menghadap kan? Orang gila. Nah, itu Tuhan mengatakan celaka orang yang salat. Nah, itu. Salatnya yang lalai dalam ingatan. Nah, orang tak ingat orang gila. Nah, itu. Jadi yang dimaksud Allah yang salat itu yang punya ingatan. Nah, itu yang punya ingatan. Itu yang diminta salat itu. Nah, itu. Wa aqimi sholata lidzikri. Tegakkan salat, ingat Allah. Nah, gitu. Jadi berarti orang yang berilmu kan. Nah, itu. Izin Tuan. Sewaktu manusia belum ada yang lahir ke muka bumi, seluruh roh terkumpul di alam ruh ya Tuan. Di sana dikatakan Tuhan Tuan, alastu birabbikum. Ya. Dijawab oleh roh tadi, qala bala ya syahidna. Sebenarnya yang kalimatnya Tuhan ini Tuhan yang mengatakan itu yang mana ini Tuan? Tuhan ini atau memang yang awal daripada ruh itu yang mengaku Tuhan? Yalah. Bapak roh itu lah. Bapak roh itu Tuhan ya? Karena di situ kita sudah menghadap kepada Tuhan. Kita sudah berpandangan kepada wajah Tuhan. Sesudah kita sampai ke dunia ini barulah hilang. Tak tahu lagi. Yang mana wajah Tuhan, yang mana diri Tuhan itu tak tahu lagi. Hilang. Itu maka sekarang kita diwajibkan menuntut. Karena orang yang kehilangan, orang yang akan bakal merugi, maka dia diwajibkan menuntut benda yang hilang itu. Mana yang hilang itulah. Sama-sama berhadap dengan Allah itu, dengan Tuhan itu hilang. Maka apabila tidak berjumpa kepada yang dihadap pertama itu, maka sesangka pulang. Tidak akan berjumpa pulang nanti. Nah, itu sasar itu. Lantas di muka bumi Tuhan, ada dikatakan batal pandanganmu apabila pokoknya kalimatnya kemanapun engkau pandang kan wajahmu, apabila tidak melihat wajah Allah maka batal pandanganmu gitu kan? Iya. Jadi apabila itu sudah ketemu berarti sudah semula gitu kan? Nah iyalah. Itu dikatakan fa'ina ma tuwallu fasamma wajh Allah. Barang kemana hadap kamu di sana wajah Allah. Nah itu. Jadi jika sudah berjumpa kita dengan wajahnya, otomatis berjumpa dengan dirinya. Karena wajah dengan diri itu tidak berpisah. Kalau begitu Tuhan, ilmu itu dirinya lah Tuhan. Bukan. Bukan Tuhan. Bukan. Tapi kadang dari wajahnya. Kalau dirinya wallahu muhitun fil alamin. Nah, itu dirinya. Dirinya dia muhit di semesta alam. Itu dirinya. Kalau wajahnya tadi Allahu nurus samawati wal ardh. Nah, kan tidak sama dia tempatnya. Wajahnya dia menerangi di langit dan di bumi. Nah, itu.
setelah belajar ilmu hakikat baru menjalani tarekat sebenarnya Tuan ya. Jadi kalau orang yang belajar ilmu tarekat dan syariat baru belajar ilmu hakikat ini kebalik lah Tuan ya. Kebalik lah. Tidak salah kalau terus. Kalau terus sampai hakikat Tuan. Iya, tapi salahnya ini tarekat berhenti ya Tuan ya. Berhenti. Ada. Serupa macam seperti ibadah orang sekarang yang dikerjakan ini. Orang melaksanakan ibadah haji itu. Nah, itu arba'in lebih dulu. Sedangkan arba'in itu kesempurnaan terakhir itu. Arba'in. Ini arba'in yang dikerjakan dulu. Coba. Tidak salah kalau dijalani tawafnya, sa'inya, wukufnya, Musdalifahnya, Minanya. Itu. Jadi serupa macam seperti orang sekolah. Itu, ambil ijazah dulu. Sekolah belum. Nah itu. Boleh, Allah salah simpan ijazah. Jalan di sekolahnya. Itu kan ijazah saya yang disimpan, sekolahnya tidak. Apa aja. Itu. Izin lagi Tuan. Sekarang musim jemaah haji. Banyak orang menunaikan ibadah haji Tuan ya. Sementara yang saya ketahui Tuan, ada kalimat panggilan labaik Allahumma labaik. Iya. Artinya mungkin Tuan, Tuhan, aku datang memenuhi panggilanmu. Iya. Jadi kalau di sana nggak ketemu Tuhan ini gimana nih Tuan? Bohong lah ini berarti Tuan ya? Iya. Entah siapa yang bohong, entah kita, entah Tuhan yang bohong. Artinya kita nggak bohong itu. Iya Tuan ya. Iya. Berarti dibilang pembohong tapi nggak mau Tuan. Nah, iya tak mau, tapi ternyata kita yang bohong. Iya Tuan ya. Nah itu. Karena kita mendustakan agama. Fawailul lil musallin alladzina ara'aita alladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu yang mendustakan agama? Nah itu. Kita yang berbohong. Kita yang berbohong Tuan ya. Nah itu, bukan Allah yang berbohong. Jadi banyak, kan? Iya Tuan. Haji bohong. Iya. Tapi Khalifah bilang ya. Takut saya jumpa Tuhan bohong itu. Kalau Tuhan guru yang bilang saya yang bohong, saya akui ya. Iya. Saya bilang. Itu mesti jumpa. Pertama, yang dijumpa di sana af'al Allah. Ya. Kedua itu asmanya. Ya. Yang kedua wajahnya atau sifatnya. Yang ketiga zatnya. Ini keempat zatnya. Di Tuhan. Jadi kalau tidak bertemu ini, berarti itu bohong. Iya. Nah itu. Itu maka haji mardud kata apa? Haji mardud. Iya, bukan mabrur. Nah itu. Tak jumpa. Jangan yang di apa? Yang dituju. Karena kita untuk menjumpai itu. Menjumpai perbuatan Allah. Itu bukan saya apa yang dikatakan ihram. Sudah itu menjumpai rumah Allah, Baitullah kan? Itu dikatakan tawaf. Kemudian menjumpai wajah Allah, memandang wajah Allah, itu sa'i Safa dan Marwah. Kemudian menghadap kepada zat Allah yang Maha Suci, wukuf di Arafah. Itu. Ini ada lagi pertanyaan Tuan. Waktu dia melakukan
tawaf di Ka'bah Tuan. Di sana katanya kan menjumpai rumah Allah ya Tuan ya. Iya. Apa karena kata Adam itu anarok bakum itu Tuan, makanya itu Tuan? Apa karena kata Adam anarok bakum? Iyalah. Maka dijumpai rumah Allah itu Tuan? Iya. Itu maka kata Imam Ghazali di dalam kitabnya, kitab tasawufnya itu, tangan Tuhan di dunia itulah Hajar Aswad. Nah, kalau melihat tangan Tuhan di dunia, lihat itu Hajar Aswad. Peganglah itu kalau mau megangnya. Kata Imam Ghazali itu. Sebenarnya kata Adam lah Tuhan. Kata Adam. Orang Mana? bilang aku Tuhan kamu gitu kan? Bukan kata Adam itu. Imam Ghazali itu. Itu tangan Tuhan di dunia. Nah, itulah Hajar Aswad. Nah, itu. Tidak usah berjumpa dengan Tuhannya, megang tangannya pun nggak bisa. Nah. Itu maka tidak mudah megang Hajar Aswad itu. Saya izin Mas. Kalau Mas yang dikatakan Imam Al-Ghazali tadi, kalau mau melihat tangan Tuhan di dunia itulah Hajar Aswad, berarti yang naik haji aja bisa pegang tangan Tuhan di Mas. Iya lah. Jadi kok tak naik haji tak bisa pegang tangan Tuhan di Mas. Jadi haji pun tak bisa. Yang naik haji pun tak dapat. Ya haji pun banyak juga tak dapat. Tak dapat. Bukan semua dapat mengambil haji itu. Jadi kita aja lagi Mas, api yang jadi yang dimaksud Imam Al-Ghazali tadi Hajar Aswad ini maknanya kemana ini? Jadi tangan Tuhan di dunia tadi Hajar Aswad maksudnya Kalau apa? tafsirnya Hajar itu batu, Aswad malaikat, jadi batu malaikat. Kalau tafsir Pak, jadi makna yang dimaksud Hajar Aswad Imam Al-Ghazali ini kemana Pak? Kalau yang makna yang sebenarnya yaitu adalah mengenai kiblat. Siapa yang mengenal kiblat, jumpa itu. Siapa rupanya yang mengaku Tuhan di dunia ini? Bukan saja Fir'aun yang mengaku Tuhan di dunia. Kalau Fir'aun itu palsu itu. Nah itu. Tapi kalau ini betul. Dia mengaku Tuhan di dunia. Buktinya sampai sekarang tangannya pun direbutkan orang terus.